Pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 16–17 April, terdapat sebuah peristiwa yang sangat mengerikan yang menggemparkan masyarakat. Peristiwa itu terjadi tepatnya di sebuah desa yang berada di sekitar daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mana terjadi sebuah bencana besar yang melenyapkan sebuah desa hanya dalam satu malam. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita kaum Sodom yang sudah dikisahkan dalam sejarah kaum Nabi Lut ataupun dalam sejarah kaum Pompei, yang mana dalam kisah-kisah itu tak luput dari bencana-bencana mengerikan yang menghancurkan kaum-kaum tersebut, dan yang lebih mengerikannya lagi kejadian yang seperti itu juga sudah pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Dusun Legetang, Desa Pekasiran, sebuah desa di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dahulu Desa Legetang merupakan desa yang terkenal akan kemakmurannya, yang mana warga-warga yang hidup di desa tersebut semua pada sukses akan perkebunannya, dan misalnya apabila sudah waktunya panen, maka hasil panen mereka akan sangat berlimpah ruah dan kualitasnya bagus-bagus yang melebihi desa-desa lainnya. Namun bukannya bersyukur, mereka malah menjadi ingkar terhadap nikmat-nikmat tersebut. Para masyarakat di desa tersebut juga terkenal akan hobi mereka dalam melakukan maksiat. Mereka setiap malam mengadakan pentas lengger, yaitu sebuah pesta tradisional yang diiringi tarian-tarian wanita eksotis, minuman-minuman keras dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Bahkan dari saking sukanya melakukan maksiat dan saking jelek kelakuannya, mereka bahkan tidak segan-segan melakukan hubungan intim antar sesama jenis, mulai dari laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan hubungan intim antar ibu dan anak ataupun ayah sama anak, dan itu pun dilakukan secara terus-menerus sampai tiba suatu saat pada malam tanggal 17 April tahun 1955 turunlah hujan badai yang sangat lebat yang meliputi desa tersebut dan desa-desa sekitarnya, yang membuat para warga desa-desa lain sangat takut akan terjadi bencana. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi para warga Desa Legetang. Mereka masih saja melakukan hal-hal maksiat meskipun dalam kondisi cuaca seperti itu, dan tibalah saat di tengah-tengah hujan badai itu terdengar sebuah ledakan yang teramat besar yang sangat mengagetkan para warga di desa-desa sebelah saat itu, yang membuat mereka sangat penasaran atas apa yang terjadi, tapi mereka takut untuk keluar rumah untuk mengeceknya saat malam itu. Dan barulah pada pagi harinya para warga dari desa-desa lain berani mengecek atas sumber suara yang sangat keras tadi malam itu, dan betapa kagetnya mereka ketika terlihat puncak gunung Pengamun-Amun terbelah dan sudah hilang dari tempatnya, dan para warga desa lain lebih terkaget-kaget lagi ketika mereka melihat bahwa Desa Legetang sudah sirna dari tempatnya berada. Dan tidak berselang lama barulah warga desa lain menyadari bahwa potongan gunung Pengamun-Amun itulah yang membuat Desa Legetang sirna, dan yang bikin warga desa lain lebih termenung ialah jarak antara gunung Pengamun-Amun dan Desa Legetang itu sangatlah jauh, dan tidak mungkin apabila puncak gunung tersebut hilang akibat longsor, karena apabila gunung itu longsor sudah pasti parit yang ada di antara gunung Pengamun-Amun dan Desa Legetang itu sudah terkena dampaknya lebih dulu. Akan tetapi parit itu masih bagus bahkan tidak rusak sama sekali, dan barulah warga menyimpulkan kalau puncak gunung Pengamun-Amun hilang bukan karena longsor, akan tetapi seperti dipotong dan dilempar ke Desa Legetang, dan entahlah hanya cuma Tuhan yang tahu akan kejadian sebenarnya. Pemerintah yang mengetahui saat itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka, karena pada saat itu alat-alat berat sangatlah minim sehingga untuk melakukan evakuasi sangatlah sulit. Dengan berat hati pemerintah membiarkan saja Desa Legetang itu tertimbun bersama seluruh warganya, dan untuk mengenang kejadian mengerikan itu pemerintah membangun sebuah tugu di atas desa tersebut yang bertuliskan, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukur Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa, sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16–17 April tahun 1955. Itulah sekelumit kisah nyata yang keberadaannya tidak pernah disebutkan di buku-buku sejarah yang berada di sekolah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan keturunan kita agar jangan menyimpang dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Cukup sekian dari saya, bye-bye.